Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah dimanapun Anda berada, ada sebuah pertanyaan dari jamaah kita. Begini pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana cara mengumandangkan takbir di hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha katanya. Perlu saya jawab di sini. Ini untuk siapa saja ini, dimanapun berada ya, agar kita benar-benar ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu mengumandangkan takbir. Di dalam takbir hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita disunahkan untuk mengumandangkan takbirnya. Hanya waktunya berbeda. Kalau takbir Idul Fitri itu dimulai dari ghurubis syamsi, dari mulai terbenamnya matahari di bulan Syawal, malam 1 Syawal, sampai imam menuju mimbar ketika dia mau khutbah Id pagi. Berarti dalam kurun waktu sekitar semalaman suntuk, atau 12 atau 13 jam, 14 jaman. Itu di dalam masalah takbir Idul Fitri. Disebutnya takbir mursal. Takbir mursal. Adapun kalau takbir Idul Adha, itu waktunya dimulai dari subuhnya hari Arafah. Subuhnya hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu, sampai akhirnya hari tasyrik waktu asar. Penjelasan tersebut memang berbeda-beda. Kalau kita kaji di sini dalam kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya di sana disebut, dijelaskan, faidatun ay hadhihi faidatun. Ada penjelasannya pada jilid 2. Ini syarah Bulughul Maram ya. Sekali lagi, syarah kitab Bulughul Maram. Saya bacakan agar kita memahami. Faidatun ay hadhihi faidah. Masyru'iyatut takbir fil 'idaini fi ghairi shalah. Disyariatkan kita mengumandangkan takbir ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha di luar sholat ini, di luar sholat. Waqtarul fuqaha'i ala istihbabil jahri bit takbir. Kalau mayoritas para fuqaha, mayoritas para ahli fikih itu menghukumi takbir pada waktu Idul Fitri maupun Idul Adha di luar sholat, itu hukumnya sunnah, istihbab, sangat ditekankan untuk dijalankan. Nah, menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, atau dikenal dengan Madhab Al-Hanafiyah, waqala Abu Hanifah yusirru bit takbir liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, katanya. Ada dalam surat Al-A'raf. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, beliau memberikan sebuah ulasannya bahwa kita disunahkan mengucapkan takbir tapi dengan sir, dengan pelan-pelan, nggak usah kedengaran orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sebagainya. Itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha menurut kaul atau mazhab Imam Hanafi. Dasarnya apa? Beliau mengutip ayat dalam surat Al-A'raf ayat 205. Di sana disebut Bismillahirrahmanirrahim wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, katanya. Ingatlah terhadap Tuhanmu, zikirlah kepada Allah Tuhanmu itu fi nafsika, dalam batinmu, dalam hatimu, jangan kencang-kencang, katanya. Tadarru'an wa khifah, dengan rendah hati, dengan memohon kepada Allah penuh harap,
wa khifah, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dasar yang pertama yang diambil oleh Imam Hanafi, bahwa sholat Idul Adha, bahwa Idul Fitri atau Idul Adha itu kita disunahkan kumandangkan takbir, namun dengan sir, dengan pelan-pelan. Dasar yang kedua, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, khairul dzikri al khafiyyu, katanya. Dan beliau mengambil hadis juga, hadis Nabi. Apa kata hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairul dzikri al khafiyyu, sebaik-baik zikir itu adalah khafi. Bukan ngopi, bukan, khafi. Khafi itu artinya pelan. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang pelan-pelan. Sehingga termasuk karena takbir adalah zikir, maka itu disebut kita kalau Idul Fitri maupun Idul Adha disunahkan zikirnya pelan-pelan. Sekali lagi, ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Alasan yang ketiga menurut beliau, wali annal asla fi thana al ikhfa'u illa ma khassahu syari'. Alasan yang ketiga, karena memang asal usul di dalam kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam puji-pujian itu memang aslinya itu al-ikhfa, pelan-pelan, tidak kedengaran orang lain. Illa ma khassahu syari', kecuali kalau memang ibadah-ibadah atau zikir-zikir yang telah dikhususkan oleh asyar'u, oleh syariat. Contoh kayaumil adha, seperti hari Idul Adha itu kita diperintahkan boleh zikirnya itu kencang-kencang, nyaring ya, suaranya kedengeran. Di dalam Idul Fitri maupun Idul Adha ketika kita mengumandangkan takbir, itu di dalam Idul Fitri ya. Amma fil adha fadhahabat al-hanafiyah ila anna waqta takbiri fihi fajru yaumi arafata. Sedangkan di dalam takbir Idul Adha, menurut mazhab Imam Hanafi masih atau Abu Hanifah, beliau itu berpendapat, berkeyakinan, memberikan sebuah ijtihadnya, ulasannya, bahwa disunahkan takbir Idul Adha itu selain sholat ini, dari mulai waktu fajarnya hari Arafah, subuhnya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu dia sudah dimulai boleh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu demikian. Wakhtalafu fi akhirih, namun untuk menjawab sampai kapan takbir Idul Adha diakhiri itu beda-beda pendapat. Menurut para ulama beda pendapat. Faqala Abu Hanifah, masih Imam Abu Hanifah berpendapat akhirnya takbir Idul Adha itu selesai akhiruhu sholatul asri min yaumin nahri, katanya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, di takbir Idul Adha itu dimulai dari fajarnya hari Arafah tanggal 9 itu Dzulhijjah sampai akhirnya asar hari pemotongan hewan kurban tanggal 10. Berarti cuma satu hari, 9 dan 10. Sefajarnya hari Arafah, subuhnya hari Arafah sampai asarnya Yaumun Nahri, hari pemotongan hewan kurban. 1 hari setengah kali ya. Pokoknya itu aja patokannya. Kalau sudah asar hari nahar, pemotongan hewan kurban, hari Idul Adha, berarti sudah selesai. Maghribnya sudah selesai, sudah tidak disunahkan takbir lagi menurut Imam Abu Hanifah. Sekali lagi, menurut Imam Abu Hanifah. Silahkan yang bermadzhab Hanafi ikuti dasar ini. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad akhiruhu salatul asri
min akhiri ayyamit tasyriq. Berbeda dengan Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf itu adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i dan juga Imam Muhammad. Ini Ma'asyiros Syafi'iyah, golongan mazhab Imam Syafi'i. Akhiruhu sholatul asri min akhiri ayyamit tasyriq. Menurut beliau, akhir kita tidak diperintahkan takbir lagi ketika Idul Adha itu, batasnya sampai akhirnya waktu asar dari terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu beda-beda lagi. Hari tasyrik ada yang mengatakan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ada yang mengatakan sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Yang penting hari tasyrik menurut keyakinan kita tanggal berapa? Mazhab Imam Hanafi mengatakan sampai tanggal 12 katanya. Berarti takbirnya itu disunahkan hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah asar menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Wa qalat asy-Syafi'iyah wal Hanabilah yukabbiru aqibas sholati min subhi yaumi Arafata ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasyriq. Kalau mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Hambali, kalau mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali, saya sampaikan pendapatnya ini, beliau memberikan sebuah ulasan, yukabbiru aqibas sholati min subhi yaumi Arafah. Kita diperintahkan takbir, mengumandangkan takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi saya sampaikan itu dari mulai subuhnya hari Arafah ila sholatil asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai asarnya hari tasyrik. Wa hadza fi haqqil mahalli indahum. Ini bagi penduduk setempat, itu maksudnya. Karena hari tasyriknya beda-beda, beda wilayah di dunia. Kadang di negara tertentu hari tasyriknya tanggalnya itu kini hari sudah maghrib, di wilayah lain sementara belum, menurut wilayah masing-masing. Amal muhrim wa hadza fi haqqil mahalli indahum. Takbir seperti ini bagi orang yang tidak ihram, tidak menunaikan ibadah haji, ya, sampai akhirnya hari tasyrik. Wa hadza fi haqqil muhilli indahum. Ini bagi orang yang tidak ihram, orang yang di wilayah-wilayah setempat selain melaksanakan ibadah haji. Seperti sekarang nih, ini kan banyak, tahun ini kan tahun 1441 Hijriah kan, untuk Indonesia sendiri kan pemerintah membatalkan ibadah haji. Silahkan nanti takbirnya untuk Idul Adha itu sampai akhirnya hari tasyrik. Amal muhrim fayukabbiru dhuhra yaumin nahri ila asri akhiri ayyamit tasyrik. Kalau orang yang muhrim, orang yang sedang ihram, orang yang sedang menunaikan ibadah haji, maksudnya orang yang sedang wukuf di Arafah itu di sana, kan pas sesuai dengan wukufnya kan, itu dimulainya dari mulai zuhurnya, waktu zuhurnya hari pemotongan hewan kurban Idul Adha itu, berarti satu hari setelah wukuf. Jadi pas lontar jumroh itu, zuhur lontar jumroh itu, ila subhi akhiri ayyamit tasyrik, sampai subuhnya terakhir hari tasyrik. Di mana hari tasyrik tadi kita melaksanakan ibadah haji, di sana ada yang istilah namanya nafar awal dan ada istilah nafar sani. Itu hari tasyrik tuh sebenarnya. Nafar awal artinya dia melontar jumrohnya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau nafar sani itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu seperti itu. Kemudian amma waktu takbir Idul Fitri. Bagaimana kalau takbir Idul Fitri? Takbir waktu Idul Fitri qala Malik, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Maliki dalam kitab masih ini Ibanatul Ahkam,
Imam Malik menyatakan yukabbiru indal huduwi ila sholati wa yantahi bi khurujil imami ila sholah. Kalau takbir Idul Fitri yang disebut dengan takbir mursal, kalau takbir Idul Adha namanya takbir muqayyad. Takbir mursal atau takbir Idul Fitri itu dimulai dari ketika, ini kata Imam Malik ya, ketika kita menuju sholat id sampai imam yakhruju wa yantahi bi khurujil imam ila sholah, dan sampai akhirnya mengumandangkan takbir ini menurut Imam Malik itu sampai imam keluar untuk mengimami sholat, itu selesai takbir kita, nggak disunahkan lagi menurut mazhab Imam Maliki. Jadi kita kadang suka Idul Fitri udah 3 hari masih takbiran aja, Allahu Akbar di speaker. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau seperti itu bagus sih, tapi Rasulullah nggak mengajarkan. Itulah yang dikenal dengan bid'ah, itu seperti itu. Wa qalat al-Hanafiyah, bagaimana menurut mazhab Imam Hanafi? Yukabbiru indal huduwi ila sholah. Menurut mazhab Imam Hanafi hampir sama. Kita ketika pergi menuju sholat id Idul Fitri ini kita disunahkan takbir wa fintihaihi qaulani, akan tetapi sampai kapan selesainya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ahaduhuma yang tahi bil wusuli ilal musalla. Pendapat yang pertama dari mazhab Imam Hanafi ada 2 pendapat sampai selesainya takbir Idul Fitri sampai kapan. Yang pertama, yang tahi bil wusuli ilal musalla, bahwa orang tersebut selesai takbir artinya tidak boleh mengumandangkan takbir kembali sampai dia itu menuju tempat sholat id, itu sudah nggak dikumandangkan takbir lagi menurut mazhab Imam Hanafi. Jadi diem aja. Wa tsanihima bi syuru'il imami fi shalah. Kalau yang pendapat kedua masih mazhab Imam Hanafi, itu selesainya takbir Idul Fitri sampai sholat, sampai imam datang menuju tempat sholat, tempat yang akan beliau sholat di situ, mau khutbah dan sebagainya. Kan biasanya kalau imam datangnya terakhir gitu ya, kalau makmum datangnya kan awal-awal. Itu memang sunahnya seperti itu. Jadi, kalau imam sudah nyampe sampai ke lokasi, kita sudah tidak disunahkan takbir lagi menurut mazhab Imam Hanafi. Wa qalat al-Hanabilah, bagaimana mazhab Imam Hambali? Ma'asyiral Hanabilah, kalau menurut mazhab Imam Hambali, awwalu waqtihi idza ghurabatis syamsu lailatal id wa yata'akkadu 'indal khuruji ilal musalla. Menurut mazhab Imam Hambali, mulai takbir di Idul Fitri itu disunahkan dari mulai terbenamnya matahari pada malam id 1 Syawal itu, wa yata'akkadu 'indal khuruj ilal musalla, terus sampai ketika kita menuju sholat, mau sholat Idul Fitri masih disunahkan. Wa yantahi bil faraghi minal khutbah, namun ketika imam atau khotib sudah naik mimbar, kita tidak disunahkan takbir lagi, diem sampai selamanya. Artinya di luar waktu sholat gitu ya. Artinya jangan takbir teriak-teriak di speaker gitu, sementara sholat idnya sudah habis. Kadang sering tadi sekali lagi saya sampaikan, udah Idul Fitri udah seminggu, duhur masih ada takbir, subuh masih ada takbir, lewat speaker lagi kenceng lagi. Ini nggak disunahkan. Wa qalat asy-Syafi'iyah, dan mazhab Imam Syafi'i atau ma'asyiras Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan awwalu waqtihi idza gharabatis syamsu lailatal id. Mulai takbir Idul Fitri menurut mazhab Imam Syafi'i itu dimulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Wa ashahul aqwali indahum annahu yantahi bi syuru'il imam fi shalah. Dan pendapat yang paling valid, sekian banyak kaul, sekian banyak pendapat dari ma'asyiras Syafi'iyah,
mazhab Imam Syafi'i yang paling valid, yang paling bisa kita jadikan pegangan itu ketika kita mengumandangkan takbir hanya sampai pada bisyuru'il imam fis sholah, sampai imam menuju sholat Idul Fitri, sampai ke lokasi itu kita sudah tidak disunahkan takbir lagi sampai besok dan sebagainya. Itu kalau Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Sekali lagi, kalau Idul Adha menurut mazhab Imam Syafi'i itu sampai akhirnya hari tasyrik. Kapan tuh hari tasyrik? Tadi tanggal 13 Dzulhijjah, ada yang mengatakan demikian. Kalau mazhab Imam Syafi'i sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ada yang mengatakan tanggal 12 Dzulhijjah. Tapi kalau kita di Indonesia yang ma'asyiroh Syafi'iyah, yang notabene mazhab Imam Syafi'i, maka silahkan ikuti apa yang beliau sampaikan berdasarkan ijtihad. Ini namanya ibadah yang ada masyru'iyatnya, ibadah yang ada dasarnya. Ya, demikian pertanyaan dari saudara kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.